Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah di wilayah Cipageran, Kota Cimahi, porak-poranda diterjang banjir bandang. Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih menyelidiki penyebab tabrakan maut antara kereta Turangga dengan kereta lokal komuter lain Bandung Raya dekat stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pohon besar tumbang lalu menimpa sejumlah rumah hingga hancur di Garut. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah. Beruntung penghuni rumah selamat dari maut. Kini mereka masih menumpang di rumah tetangga. 4 rumah di Cibatu, Kabupaten Garut rusak akibat tertimpa pohon besar. Tumbangnya pohon besar terjadi setelah diguyur hujan hingga sore hari. Kejadian berlangsung tengah malam. Korban menuturkan sempat terdengar suara dentuman yang ternyata berasal dari pohon besar yang tumbang. Batang pohon menimpa rumah hingga hancur, bagian atap dan temboknya jebol. Beruntung tidak ada korban jiwa, walau saat bencana terjadi, penghuni rumah tengah tidur. Gitu kayak suara ledakan itu, ternyata tahu-tahu dilihat itu rumah udah pada berantakan, ada pohon tumbang, seisi rumah itu waktu kejadian itu lagi ciliwur pada tidur. Pohon besar tumbang juga menimpa kios mangga di Jalan Raya Jati Pamor, Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. Selain menutup badan jalan, pohon tumbang juga menimpa kabel listrik, kabel telepon. Belasan petugas melakukan evakuasi pohon dan ratusan kilogram buah mangga yang terserak dari kios. Tak hanya pohon tumbang, hujan deras juga sertai angin kencang menyebabkan kerusakan pada atap sebuah musola di Desa Jati Pamor. Ketika pas hujan lebat ya ada anginnya dan atap itu kena angin sampai terbang kena angin, itu kejadiannya seperti ini. Masyarakat diimbau agar lebih waspada karena BMKG memprediksi cuaca ekstrim masih akan terjadi hingga 10 Januari ini. Agun Gunawan dan Eko Setiabudi melaporkan dari Majalengka dan Garut. Hujan deras di kawasan Puncak mengakibatkan debit tinggi air Ciliwung di Bendungan Katulampa, Bogor Minggu sore memasuki siaga 3. Petugas pun menghimbau warga waspada terhadap terjadinya cuaca ekstrim. Pantauan di Bendung Katulampa pada Minggu sore memperlihatkan ketinggian air di Bendung Katulampa makin meningkat. Curah hujan yang tinggi di kawasan Hulu Puncak menyebabkan ketinggian air meningkat hingga 100 cm atau telah siaga 3. Petugas mengimbau agar warga bantaran Kali Ciliwung segera waspada. Prediksi BMKG akan terjadi peningkatan intensitas hujan hingga cuaca ekstrim. Ada peningkatan dari normal pagi hingga sore masih 20 sampai 30 cm. Jam 16.00 ada peningkatan langsung ke level 100 cm siaga 3 dengan cuaca masih hujan gerimis dan tadi cukup sedang. Peningkatan jam berapa tadi Pandi? Jadi jam 15.30 ada peningkatan dari 30 ke 80 siaga 4, sekarang bertahan pada level 100 cm siaga 3. Petugas juga melaporkan kondisi cuaca di kawasan Puncak agar bisa diantisipasi di kawasan hilir, terutama di seputar ibu kota Jakarta. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sebuah tiang listrik roboh di Jalan Raya 11 April, kawasan Talun, Kabupaten Sumedang. Tiang listrik roboh lantaran tak kuat menahan pohon yang tumbang dan menimpa kabel listrik. Robohnya tiang listrik terjadi pada pukul 7 malam saat kawasan Talun, Sumedang Utara, Sumedang tengah dilanda hujan deras. Tiang listrik bertegangan tinggi melintang di jalan. Arus lalu lintas dari arah Sumedang kota menuju Wado terputus. Warga pun sempat mendengar suara dentuman sangat keras. Tiang listrik roboh dan disertai pemadaman listrik. Nyetak Surabi, cuma ke tahu-tahu udah berobot, langsung itu pohon rebah ke sini. Udah pohon tiang listrik itu meledup terus ya.
Nah, ada motor satu, untungnya motor udah lewat ke sini. Coba kalau masih di sana pasti ketiban tiang listrik untungnya. Tiang listrik roboh diduga karena tak kuat menahan batang pohon yang tumbang dan menimpa kabel. Penanganan tiang listrik yang roboh dilakukan oleh petugas gabungan dari PLN, BPBD, PMI, TNI, dan Polri serta masyarakat. Penanganan darurat. Mudah-mudahan tidak terlalu lama bisa selesai dan fasilitas bisa kembali normal ya, terutama jaringan listrik untuk masyarakat. Tiang listrik yang roboh dievakuasi menggunakan mobil PLN. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Namun robohnya tiang listrik sempat membuat jaringan listrik padam total. Agun Gunawan laporkan dari Sumedang. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT masih terus bekerja mencari penyebab tabrakan kereta Turangga dengan kereta lokal komuter lain Bandung Raya di Cicalengka. Hingga Minggu pagi, bangkai salah satu gerbong kereta masih belum dievakuasi petugas. Salah satu bangkai gerbong kereta lokal komuter Bandung Raya masih berada di lokasi tabrakan kereta Turangga dengan kereta lokal komuter lain Bandung Raya. Keberadaan bangkai gerbong tak mengganggu perjalanan kereta lain seperti KA Lodaya Relasi Bandung Solo Balapan sudah bisa melintas dengan kecepatan terbatas. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT masih terus menyelidiki penyebab tabrakan kereta yang merenggut nyawa 4 kru kereta ini. Kita kan hari ini ke stasiun Haugebur untuk ngambil kayak istilahnya black box ya. Terus nanti black boxnya itu kita buka datanya. Nah, data black box di setiap stasiun itu mungkin agak berbeda-beda, Pak. Nah, nanti kita akan menanyakan kepada pihak lain atau pihak KAI untuk ngajarin kita sinyal ini kodenya apa, ini kodenya di mana. Peristiwa tabrakan maut antara kereta Turangga dengan kereta lokal komuter lain Bandung Raya terjadi pada 5 Januari yang lalu sekitar pukul 7 pagi. Posisi kedua kereta yang bertabrakan berada di rel tunggal. KNKT masih memastikan dugaan adanya masalah komunikasi sehingga peristiwa tabrakan terjadi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Sementara itu, trauma masih menghantui korban yang selamat dari tabrakan kereta. Korban masih ingat saat sebelum tabrakan, kereta sudah berjalan pelan dan membunyikan klakson panjang tanpa henti. Korban pun trauma untuk kembali naik kereta. Proses tabrakan KA kereta Turangga dengan kereta komuter lain Bandung Raya di Cicalengka masih teringat jelas di ingatan Seni Nuryani. Seni adalah salah satu korban selamat dari kecelakaan kereta. Tak henti-hentinya ia bersyukur kepada Tuhan karena hanya mengalami luka memar akibat benturan. Seni bercerita, dirinya berada di gerbong kedua setelah gerbong masinis. Korban sempat terbangun di stasiun Cicalengka karena pramugara mengambil selimut. Tidak lama kemudian terdengar suara klakson keras dan panjang. Kemudian terdengar benturan keras. Ia terlempar ke depan dan sempat panik karena pintu kereta tidak bisa dibuka. Udah nggak enak feeling. Ada apa kok klaksonnya panjang kan? Ya pun kalau misalkan berhenti di stasiun akhir nggak pernah ada klakson panjang kayak gitu. Udah langsung ya pas udah klakson panjang berak aja. Kepikirnya sih ini tuh kenapa apa namanya teh keluar dari rel kah, anjlok kah gitu, atau nubruk kah gitu, kereta nggak kepikiran tubrukan lagi sama kereta. Kan panik semuanya tuh ya, panik mau tuh. Trauma inilah yang masih menghantui Seni. Hingga saat ini Seni memilih untuk tidak naik kereta dulu, setidaknya hingga saat ini, hingga trauma itu bisa menghilang. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.